Nah, pada Docker Compose ini tadi ya digunakan untuk untuk mendefinisikan sebuah atau beberapa service yang nantinya digunakan membentuk aplikasi dalam satu kesatuan. Service di sini ya, yang dimaksud itu adalah bukan web server ya atau database atau keduanya. ML ya. Ini kegunaan Docker Compose di bawahnya, tapi di sini kita tampilkan strukturnya ya. Jadi ya logiknya lah, logik Docker Compose. Jadi pada saat kita menjalankan Docker Compose .yml gitu, dia langsung memanggil Docker file dijalankan gitu secara keseluruhan. Developer menjalankan Docker Compose min d ya. Nah, min d ini untuk backgroundnya jalan di belakang. Jadi dijalankan, dia melakukan pull, wah pokoknya publish lah kalau di sini ya. Yang pasti dia menjalankan file-file dari Docker file ya. Oke, di Docker Compose digunakan untuk mempermudah service atau aplikasi pada sebuah kontainer. Nah, perbedaannya, kalau sederhananya ya perbedaannya itu Docker Compose itu dia tadi memanggil Compose. Terdapat beberapa komponen ya, terdapat beberapa komponen service ya. Setiap service ini ya, service atau layanan dalam aplikasi dijalankan seperti service web, basis data atau layanan aplikasi. Terus image bukan image Docker ya akan digunakan untuk mengatur setiap layanan. Image berisi sistem berisi yang berikutnya itu volume ya yang memungkinkan untuk menyimpan data dari setiap yang di luar kontainer dan mempertahankan datanya bahwa jaringannya. Ini banget sih antara empat ini kita selalu terus environment variable ya di sini. Environment variable mengatur variabel lingkup yang dibutuhkan oleh kontainer berjalan dengan benar seperti kata sandi, kunci API dan pengaturan lainnya. Ya, ininya flow-nya. Nah, paling secara teori seperti itu dan di sini saya menampilkan ya beberapa perintah yang yang ini ya banyak dipakai lah gitu dalam berinteraksi dengan Docker gitu. Nah, yang pertama itu Docker image ya, dia melihat image. Yang kedua itu Docker search ya untuk mencari. Terus menghapus ya, ini penghapusan semua image ya. Kadang-kadang kalau kita perlukan kita perlu hapus semua ya, semua lah. Terus tapi ya kalau hapus ya ingat ya, hapus pasti dia menghapus semua gitu, image gitu. Nah, terus kalau Docker volume ls itu dia biasanya ketika kita menggunakan Docker Compose itu biasanya kan volume itu dibuat ya. Dan ketika dia kalau memang tidak diperlukan ya kita hapus karena itu pada besar sini Docker email, Docker volume ini. Kalau caranya ya melihat dulu aja Docker hapus semua ya hapus. Untuk salah satu bisa. Terus ini teori dulu ya nanti sambil jalan gitu ya. Terus apa ya Dockeran image ya dia menjalankan image itu sih ya ini menjalankan Docker image ya di Docker ls -a
untuk menghapus, terus ini untuk melihat ya, untuk melihatnya, terus menghapusnya ini, menghapus kontainer ya, satu kontainer ya. Jadi Docker, kontainer, RM, ID kontainernya itu dihapus tuh, kalau mau hapus ya. Terus image juga sama gitu, Docker, image, RM. Tapi kalau ini harus di stop dulu ya, biasanya dia konflik gitu, ada error lah kalau langsung dihapus. Jadi hapusnya tuh kontainernya dulu, terus image gitu, penghapusannya itu dihapus. Terus Docker ya tadi kontainer A ya, konten untuk melihat ya, sama ya untuk melihat. Ini untuk menghentikan, merestart, berikutnya untuk masuk nih ya, kita masuk ke dalam. Kalau IT ya, nah terus ini gantung ya, nanti tergantung kontainernya. Kalau misalkan dia database ya mungkin perintah di belakangnya kita bisa pakai yang lain. Oke, ini untuk melakukan build-nya, ini build ulang ya. Kalau Binde itu background ya, jadi dia nggak apa kita lihat dia jalan terus dia keluar gitu. Maksudnya nggak kelihatan di background di belakangnya. Jadi kalau awal-awal mungkin kita bisa pakai apa Docker Compose up aja gitu, jangan pakai Binde. Kecuali dia udah benar, udah yakin ya udah pakai Binde. Ini untuk membuat ulangnya. Terus untuk menghapus semua kontainer secara bersamaan, kita stop dulu. Itu ini kan menyetop semua ya, menyetop semua. Kalau untuk tester-tester ya bisa aja semua ya langsung. Jadi untuk menghentikan ya, melihat status Docker, terus RM tadi udah menghapusnya juga. Hah, oke, terus beberapa lagi Docker Compose. Nah, masuk ke Docker Compose-nya ya. Docker Compose ini digunakan membuat service ya. Terus ini filenya Docker. Ini adalah image per service yang siap untuk menjalankan setiap kontainer. Ini tadi menjalankannya Docker Compose up ya. Terus ini ya menghentikan, terus ini melihat lognya, ini melihat konfigurasi. Ya, ini bisa kita lihat dari bahasanya ya. Kita ini untuk melakukan pause, unpause, stop. Tadi ini udah juga yang menjalankan, melihat log. Itu sih teorinya. Nah, di dalam Docker itu kadang-kadang kita ingin hapus ya. Saya cantumkan juga untuk melakukan supaya komplit untuk penghapusannya. Terus apa lagi ya? Sampai kita ke demo ya, kita lakukan demo. Kalau misalkan dalam melakukan apa ya, sudo gitu ya, kita tuh nggak ada ya, tuh berarti mungkin Dockernya belum diinstal ya. Nah, terus atau sudo Docker ya. Ini berarti dia belum ada Dockernya gitu. Itu sih intinya. Kalau yang ini ya dari modul ini. Nah, terus ya ini untuk menginstal Docker di masing-masing server. Nah, ini di Ubuntu ya, saya kasih di Ubuntu seperti ini. Terus oke, teorinya ini. Nah, di sini juga saya mencantumkan kalau dia ingin ganti pet ya. Jadi eh, perlu tidak untuk memindahkan pet defaultnya Docker gitu. Di sini saya adakan juga, termasuk di sini ada DNS juga ya pada saat di pemindahan pet ini kita coba aja nanti konfigurasi di Dockernya, rubah gitu pet defaultnya gitu. Mungkin ada alasan apa, karena keamanan dah atau apa gitu. Itu ya. Berikutnya apa ya? Ini tahapan-tahapan. Nah, oke, kita coba ya sedikit di demo satu dulu ya, perintah-perintah yang
tadi di Dockerfile dulu ya, sebelum masuk ke Docker Compose kita coba Dockerfile dulu.